Mau tahu bisnis 5.0 yang ada hanya dua kata yang kita kenal, konspirasi dan mafia. Sebuah fakta adalah sudah 7 presiden di Indonesia, mafia pangan tidak hilang, mafia migas tidak hilang. Namanya hilang petralnya, tapi pelakunya mutan, ganti, tetap ada. Percaya nggak? Saya beri ilustrasi. Kalau Anda sebagai pengontrol minyak mentah di Timur Tengah, biasa jual ke broker Anda di Indonesia, katakanlah namanya Ria. Ria dikatakan oleh penguasa baru sebagai mafia migas dan bagian dari penguasa lama. Lalu Ria diganti orangnya atas nama negara. Katakan Anda sahabat yang terpilih, nama Anda katakanlah Abdul. Abdul datang ke pengontrol minyak mentah tadi lalu berkata, saya atas nama Indonesia mau beli minyak mentah Anda. Lalu si pengontrol minyak tadi tanya, siapa Anda? Anda jawab, saya utusan resmi pemerintah Indonesia. Dia tanya balik, Rianya mana? Oh, dia tidak dipakai, dia mafia minyak di Indonesia. Si pengontrol dalam hati berkata, lah komisi saya siapa nanti yang bayarin? Biasanya ada di rekening Ria sudah 10 tahun tinggal transfer. Ini orang polos bener, nggak tahu kali ada komisi bisnis beginian. Kemudian si pengontrol minyak berkata, saya nggak mau kalau nggak pakai Ria. Oh, dia mafia minyak di Indonesia. Demikian Abdul berargumen. Si pengontrol minyak tadi diam saja, nggak ada transaksi walaupun uang disodorkan. Si Abdul mulai pusing, stok minyak BBM Indonesia berkurang. Kalau setiap hari tidak masuk 800.000 barel, stok Indonesia kurang. Semakin lama bernegosiasi, semakin resikonya besar. Kesimpulan, cari minyak di negara lain deh. Itu yang ada di benaknya Abdul. Maka dia pulang ke Indonesia, dia cari sumber lain. Demikian penguasa baru berkata, kita tidak boleh kalah dengan mafia migas. Maka mulailah pakai sumber lain. Dengan bantuan Cina, dapat minyak mentah dari Afrika, lalu dikirim ke Indonesia. Ternyata tidak bisa di-refine, tidak bisa disuling karena mesin refinery Indonesia didesain khusus untuk spesifikasi minyak Timur Tengah. Dasar polos ya pejabat itu, gak ngerti bahwa semua ini ada triknya, ada pemainnya. Mutu BBM ya jadi turun, biaya jadi mahal pakai minyak dari Afrika. Kesimpulan, balik ke Arab lagi deh. Tapi si pengontrol minyak maunya sama Ria. Jadi kesimpulan bagaimana? Ya sudah, bawa lagi Rianya. Dan akhirnya ya Ria jadi broker lagi, namun nama baru dan tidak pakai nama lama sama sekali. $4 fee, bisa kesana kemari sekarang. Dan Abdul mulai sadar, oh begini mainnya. Ria itu nggak bisa dihilangkan toh ternyata. Konspirasi ini masuk dalam shadow business dan ini adalah bisnis 5.0 atau bisnis 5.0 yang mencengkram hampir di semua negara. Inilah yang ada dalam buku Joseph S. Nye yang mengisahkan secara gamblang dengan nama Sharp Power yang dibayangkan oleh banyak negara, atau dalam bahasa bukunya dia ditulis State Sponsor Conspiration, sebuah tindakan kemafiaan disponsori oleh korporasi besar multinasional yang di belakangnya adalah pejabat negara. Sayangnya tersering negaranya yang dimainkan oleh pejabat licik itu, yang pejabatnya memperkaya diri sendiri tadi, pandai ngumpet di balik nama baik pemimpinnya. Sekali lagi, inilah bisnis 5.0. Jadi, wahai para pejabat, jangan naif-naif ya mengelola negara.